Oke. Gimana di Jakarta? Sebenarnya was iya sih, kan terus yang positif. Kan terus aku juga rada parno. Emang aku parno banget sih orangnya, kayak nyentuh lift aja aku nggak mau gitu loh, kayak. Terus salaman orang juga belum, nggak mau juga, karena emang kita tahu pandemi kayak gini kan. Apalagi aku emang ketemu banyak orang, kayak di aku ada kru, ada yang gimana gitu kan, kita nggak tahu gimana. Walaupun emang terkesan tidak sopan, tapi untuk keadaan sekarang ini harus itu sih pola pikirnya gitu, supaya Demi menjaga kesehatan juga kan? Benar-benar buat bisa sekolah formal yang di Medan lagi. Teman-teman kangen sama suasananya, kangen sama guru-gurunya gitu. Anak rumahan tapi temannya banyak dong. Anak rumahan tapi temannya banyak. Lagi ngumpul sama teman-teman di mana sih biasanya? Di kantin, tapi kalau misalnya di luar sekolah kita ke mall biasanya. Oh gitu. Anak-anak yang suka pergi kalau jam kosong itu nggak sih, atau? Enggak sebegitu banget sih. Enggak separah itu. Oke. Jadi kalau emang waktunya udah pulang sekolah gitu sih, buat ke mall. Wow, seru ya. Tapi kalau kamu di Jakarta, kangen nggak sih sama teman-teman yang di Medan? Kangen banget. Aku juga maksudnya sesempetin aku, kan aku emang setiap pagi sekolah ya, sekolah online, daring sama teman-teman aku di sekolah, video callan bareng. Ya di situ sih kangennya. Biasanya kita di sekolah udah ketemu, udah main-main gitu-gitu. Tapi sekarang yuk nggak apa-apa dari video callan aja ya. Sedih. Tapi kalau balik ke Medan sempat ketemu teman-temannya kan? Kemarin aku sempat beberapa kali ke Medan, tapi emang belum sempat ketemu sih aku, Kak. Berarti memang lagi sibuk full di Jakarta ya, berarti sekarang ya? Iya, aku iya. Apalagi semenjak jadi juara nih. Kenapa? Kalau aku pengen tahu nih, semenjak jadi juara, apa sih yang paling kamu rasain yang berbeda gitu? Berbeda sebenarnya banyak ya, drastis banget. Dari cara dikenal orang, aku sekarang udah dikenal banyak orang. Daripada yang dulu kan nggak ada yang kenal siapa-siapa tuh, sekarang udah dikenal banyak orang. Dari segi followers juga pasti drastis naik. Terus dari tawaran job-job juga, wah banyak-banyak banget gitu-gitu. Puji Tuhan. Tapi sempat berekspektasi gitu nggak sih jadi juara gitu? No! Oh serius? No, jadi kayak misalnya aku kemarin tuh sebenarnya idol ini adalah mimpi aku memang, tapi aku kayak nanti tulus saja gitu loh. Kalau misalnya untuk masalah hasil lolos atau gimana kan itu udah ada yang ngatur. Yang penting kan aku udah berusaha, yang kayak gitu doang pikirannya, nggak sampai pokoknya aku idol nih harus juara 1 ya, nggak gitu. Kalau misalnya kita flashback ke waktu grand final gitu ya, itu rasanya waktu grand final tuh gimana tuh? Udah 3 besar, deg-degan pasti, terus kayak kayak nggak pengen pulang aja rasanya, kayak belum siap. Nggak pengen pulang? Karena waktu grand final kan kita 3 besar nih, tapi kan itu ada penentuan siapa kan. Terus aku mikir-mikir, kalau aku kayaknya nggak mau pulang juga karena sayang banget, karena dikit lagi gitu-gitu loh. Jadi ya udah sih, aku cuma pasrah aja, apapun hasilnya pasti yang terbaik. Tuhan kasih lebih, aku tetap lolos terus gitu. Dan akhirnya juara 1 ya? Yeay. Oke. Tapi selain kan sudah menjadi juara 1 nih, pasti penampilan tetap yang sesantai itu kah, atau kalau misalnya keluar sekarang lebih berdandan aja tuh gimana nih? Kalau untuk pemilihan baju mungkin aku sekarang udah ada perkembangan dari yang dulu. Kan aku anaknya sangat cuek. Aku tidak suka dandan, aku tidak suka
baju-bajunya asal-asalan gitu ya. Kalau sekarang ini aku lebih memperhatikan penampilan. Kalau aku keluar, aku dandan juga senatural mungkin sih gitu. Tapi aku pengen tahu deh, sebelum dan sesudah gitu. Misal kalau sebelum katakan cuek kan, cueknya tuh kayak gimana sih kalau misalnya anggapnya lagi keluar deh gitu ke warung atau gimana gitu. Bener-bener nggak Cuek apa makeup, sih? aku bener-bener baru bangun tidur disuruh misalnya ke warung gitu ya. Ya udah kayak baju tidur doang, habis itu masih ada beleknya juga aku berani keluar. Serius masih ada beleknya gitu? Iya, masih kayak masih mau nggak bangun tidur lah gitu. Kalau yang sekarang, Kalau yang sekarang nggak berani, harus rapih. Nggak minta penampilannya ekstra banget, tapi yang penting rapih gitu. Oke. Nggak yang ekstra banget, yang penting rapi ya. Iya, benar. Tapi by the way, emang dari dulu kamu passionnya nyanyi ya? Atau gimana nih? Sebenarnya passion aku sambil charge ya kak. Oke, boleh. Sebenarnya passion aku dari dulu itu adalah emang nyanyi, karena emang nyanyi aku ketahuan kata orang tua aku potensinya itu waktu umur 2 tahun. Nah, tapi seriusnya nyanyi itu aku di kelas 4 SD mulai dilesin sama orang tua gitu. Tapi orang tua juga penyanyi dong? Atau gimana? No, orang tua aku sampai dari kakek nenek tidak ada penyanyi, tidak ada keturunan musisi, jadi emang bukan penyanyi atau musisi gitu. Tapi menurut aku emang aku bisa nyanyi karena aku gift kali ya gitu. Oke. Tapi akhirnya mulai les kelas 4 SD ya? Kelas 4 SD? Ya, Terus sampai kelas 6 SD aku udah berhenti les vokal, sekarang udah nggak les lagi gitu. Oke. Terus akhirnya ikut lomba juga nggak sih? Iya, aku dulu ikut lomba, apalagi di Medan. Aku kayaknya udah ikut lomba sana-sini untuk di Medan, mulai dari sekolah, acara di mall-mallan. Itu kayaknya aku ikutin semua. Oke. Tapi itu ada menang ada kalah gitu nggak? Atau semuanya menang? Dulu sebelum aku les, seringan kalah. Tapi kalau misalnya semenjak aku ikut les vokal, emang udah ngerti dan lebih diseriusin, bilang menang terus 1-2 gitu-gitu. Terima kasih. Semenjak jadi penyanyi, semenjak terkenal menjadi seseorang yang juara Indonesian Idol, kan pasti fansnya banyak dong. Amin. Kalau ketemu fans, apa sih permintaan dari fans yang paling aneh gitu? Paling aneh sebenarnya nggak sih kak, nggak ada yang aneh-aneh banget, masih dalam batasan normal juga. Paling ingat paling mereka tuh cuman minta video selfie berkali-kali gitu-gitu sih, kayak video ucapan ulang tahun buat ini itu gitu doang, masih seru-seruan kok, nggak ada yang sampai mengganggu banget tuh, nggak ada kok. Tapi pernah nggak sih dapat kayak negatif komen gitu dari netizen? Negatif komen menurut aku ada aja ya, karena kan apalagi sebagai public figure tuh pasti ada aja yang nggak suka, ada yang suka. Kita aja sebagai manusia biasa, bukan siapa-siapa aja, pasti ada aja orang yang sirik sama hidup kita. Tapi itu tergantung kita aja yang menyikapinya gimana. Jadi jangan masukin hati, kita mah jalan aja, dia aja. Tapi kamu orang yang gampang down gitu nggak? Gampang down sebenarnya enggak, tapi mungkin karena aku sebagai manusia punya perasaan, punya hati dan punya pikiran, sempat juga merasa kayak wah kok sampai segini banget sih, emangku salah apa gitu-gitu kan. Oke. Apalagi aku masih muda, usianya masih 17 tahun, tapi udah digituin orang tuh kayak shock untuk pertama kalinya gitu. Tapi sekarang mental aku bangun nih supaya benar-benar tutup kuping dengan hal-hal yang kayak gitu. Oke. Tapi selain itu nih ya, kan Instagram aktif banget nih. Terus juga di YouTube juga sekarang udah mulai ngevlog juga ya. Udah mulai ngevlog, terus juga aku tadi sempat juga tuh ngeliat music videonya yang mengapa kita terlanjur cinta, ternyata udah hampir 13 juta. Kalau kita
boleh sedikit cerita nih, itu semenghayatin itu di music videonya. Sebenarnya gimana ya, aku juga nggak ngerti. Yang penting kalau aku kebetulan emang kemarin tuh lagi ngerasain hal itu, jadi mungkin kebawa emosinya kali ya. Atau mungkin lagunya Maju Ahmad dan Katrina. Horas. Apa ya? Sapaan aja, kalimat sapaan. Salam. Gitu. Oke. Terus tadi dia nyapa juga? Iya, tuh nama panggilan aku kalau di Mayodra. Oh gitu. Kok bisa jadi Atun? Gimana ceritanya? Atun tuh karena bapakku pernah manggil aku Atun, terus Mayodra itu main di YouTube. Jadi orang-orang pada, kok Atun sih lucu ya gitu. Terus orang-orang manggil apa Atun deh gitu. Oh, oke. Tapi sampai sekarang teman dekat manggilnya Atun atau Lili? Kalau teman dekat aku manggilnya Lili sih. Lili. Oke. Ini ada nanya juga nih. Coba dong suara bayi. Emang kamu bisa suara bayi ya? Santai Kak Ilfil. Nggak apa-apa deh. Enggak deh. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Udah lama nih enggak. Permintaan Meliodra dan Mitra Kencana. Oke. Hai semuanya, ini lagi. Aku malu. Oke, ini udah tadi dia bilang nih kangen baby voice katanya gitu. Ada yang bilang lucu gitu. Kangen baby voice. Tapi kita juga kemarin sempat bikin Q&A gitu di Instastory kan. Dan itu juga banyak banget yang nanya. Aku bakal bacakan beberapa, kamu jawab cepat aja ya. Oke, ini rapid question gitu ya? Oh, no. Ini Q&A. Jadi ada beberapa yang nanya di Instastory kita kemarin, kita bikin question box gitu. Oke. Kita jawab singkat aja karena banyak banget yang nanya. Sip. Oke, aku pilih beberapa ya. Ini dari Junior 9892. Liodra, adakah tawaran main film? Tawaran main film, pengen sih kalau aku main film. Gitu. Ya semoga aja lancar, ada sukses. Aku sih main banget. Oh, oke. Ada juga nanya nih dari Aini Rengganis. Gimana rasanya duet sama Haji Roma? Iya, jadi aku sebenarnya mau cerita juga. Jadi Haji Roma Irama ini kan emang legendnya dangdut ya. Terus menurut aku pertama kali ketemu sama Haji Roma Irama ya di saat IMA Awards itu. Dan menurut aku sosok yang perfeksionis banget. Jadi ya senang banget bisa ketemu. Oke. Gugup nggak sih? Gugup. Sumpah deh, apapun gugup banget kayak. Itu adalah manggung yang paling deg-degan. Karena tugas aku pelajari cekok dangdut itu loh, gitu. Tapi bisa kan cekok dangdut gitu? Enggak. Tapi mencoba kan nggak salah ya. Yang benar sih. Coba lah. Oke, next. Ini ada dari View_AA. Katanya ada gimana nih project dengan Yellow Claw? Oke, project sama Yellow Claw untuk saat ini aku jelasin lagi. Sekarang kita lagi udah tinggal udah kontek-kontekan juga satu sama lain, pihak satu dan pihak yang lain. Ya doain semoga lancar, doain semoga jadi, doain semoga sukses. Amin. Ada nih geser lagi ya dari Melspira. Apa sih cita-citanya Lili yang belum kesampaian? Cita-citaku sebenarnya banyak ya. Aku pengen jadi penyanyi yang sukses, punya bisnis yang sukses juga, karena aku juga di samping menjadi penyanyi pengen jadi pengusaha atau enggak politikus. Oh gitu? Kamu di samping politikus juga? Iya, siapa tahu ya. Oke, berarti habis lulus SMA langsung kuliah atau gimana nih? Nggak langsung kuliah sih kayaknya, mau fokus karir dulu. Oke. Next nih ada dari Nes. Gimana caranya Lili menjaga kesehatan suara? Menjaga kesehatan suara, minum madu. Enggak, aku endorse. Serius nih? Jadi teman-teman, kalau misalnya menjaga kesehatan suara, yang paling penting adalah istirahat yang cukup. Jangan sering-sering begadang, terus udah itu doang sebenarnya. Oh, oke. Tapi kamu minum es gitu juga atau putih doang? Wah, aku nggak makan yang berminyak atau gimana nih? Aku pemakan enggak. Tapi apa misalnya aku tahu aku besok manggung atau tampil, ya jangan minum es gitu supaya dari Susan 300. Kenapa sih Lili tiap hari makin cantik? Amin dong kalau misalnya makin cantik. Seneng aku tuh kan? Oke. Ada lagi yang nanya nih, rahasia body goalsnya gimana tuh?
aku body goals ya. Menurut aku kurang gendut dikit menurut aku. Oh, oke. Tapi kalau aku Oke. dari turunan dari mamaku juga nggak bisa gendut orangnya, mau makan banyak sebanyak. Oke, kita bergeser boleh nggak sih nih? Aku mau ngajak kamu buat main Fast Question 919. Kamu tinggal jawab cepat aja buat. Oh, masih di sini aja. Oh iya. Oke. Ini ada 9 pertanyaan. Kamu tinggal jawab dalam waktu 190 detik. Wow. Oke. Tapi ntar dari 9 pertanyaan itu kalau misalnya yang pengen di breakdown, kita breakdown ya. Oke. Oke, kita mulai sama pertanyaan pertama. Sekolah karir stop atau karir sukses sekolahnya yang stop? Sekolah stop, karir gimana? Ya, tetap berjalan tapi karirnya berhenti. Atau karirnya sukses tapi sekolahnya yang berhenti? Aku sebenarnya pengennya sih dua-duanya. Oke. Karena itu penting juga dua-duanya. Tapi kalau menurut aku, aduh pusing nih kalau gini-gini. Mungkin doang. karir kali ya. Satu doang dong. Kalau aku karirnya tetap jalan, sekolah stop. Emang ntar juga bakal stop kan? Oke, Kayak di kuliah udah stop. kan? Tapi tetap pendidikan penting kan? Pendidikan penting. I mean gini loh guys, aku nggak mau jadi salah paham dalam arti bahwa Diodro nggak suka ini sekolah ini. Tapi menurut aku untuk sekolah formal emang sampai ada batasnya, maksudnya kuliah habis itu udah kerja gitu kan. Tapi maksud aku pendidikan itu bisa didapetin bukan hanya dari sekolah-sekolah formal. Kamu dimanapun kamu belajar dari hal apapun gitu loh. Jadi kalau karir itu merintis gitu loh. Jadi emang dari nol kalau di stop kan sayang banget gitu. Benar. Sip, oke. Kita bergeser ke pertanyaan kedua. Tiara Andini atau Ziva Magnolia? Apaan ini? Dua-duanya lah. Dua-duanya. Salah satu dong. Enggak. Dua-duanya. Salah satu deh. Enggak. Take both my best friends, jadi enggak. Dua-dua. Jadi nggak bisa dipilih nih? Nggak bisa lah. Oke, salah satu deh. Satu. Atau. Mungkin ada kelebihannya gitu. Enggak, mereka berdua luar biasa. Jadi aku pilih mereka berdua. Wih, jawaban yang bijaksana banget sih. Iyalah. Oke, baiklah. Kita bergeser ke pertanyaan ketiga. Maya Estiantia atau Judika? Hai Bunda, hai Abang Judika. Abang Judika sih. Next, nggak mandi sehari atau nggak megang seharian? Nggak pegang HP seharian? Nggak mandi seharian. Emang nggak bisa lepas sama HP? Soalnya di HP ini duit semua isinya. Oke. Kerjaan. Oke, memang banyak kerjaan, banyak endorse ya di HP ya. Next, ganteng bikin nyaman atau stylish tapi bertanggung jawab? Ganteng bikin nyaman. Stylish sneakers. Emang kamu suka ngoleksi sneakers juga? Aku sebenarnya antara Bener. Oke. Jakarta atau Medan? Medan. Gemintang hatiku atau mengapa kita terlanjur mencinta? Dua-duanya aku suka banget karya itu karena emang tuh karya aku. Tapi untuk untuk karakter mengapa kita terlanjur mencinta? Pertanyaan terakhir nih. Yofi Widianto atau Lali Ilman Nino? Jangan mancing keributan ya Anda ya. Baiklah, aku boleh nggak sih ini buat kita yang lagi mendengar kita join live nih di malam hari ini, boleh dong nyanyiin dikit lagu Mengapa Kita Terlanjur Mencinta, spesial buat mereka yang lagi join live. Oke. Ini buat kalian semua yang lagi merasa ini, aku bilang cepat-cepat sembuh ya hati kalian, semoga segera mendapatkan yang terbaik. Amin. Aku telah tahu kita memang tak mungkin, tapi mengapa kita selalu bertemu? Aku telah tahu hati ini harus menghindar, namun kenyataanku tak bisa. Maafkan aku terlanjur mencinta. Belum kelar. Oh, belum kelar, oke boleh. Hati tak sanggup
aku tutup dengan satu pertanyaan terakhir. Harapan kamu di masa pandemi ini sebagai seorang musisi apa sih? Harapan aku di masa pandemi ini harapan kita bersama pasti semoga pandemi ini cepat selesai, cepat juga. Amin ya, itu paling utamanya. Dan semoga walaupun aku titip pesan buat teman-teman semuanya, walaupun di masa pandemi ini tetap berkreasi dari rumah, apapun dilakukan, karena emang kamu tahu kan kita kayak di masa-masa ini paling sulit untuk mendapatkan uang, tapi materi maksudnya, tapi itu benar banget gitu loh. Jadi tetap berkreasi, tetap apa ya, mencari sesuatu yang emang itu passion yang kamu, terus kamu kembangkan untuk menghasilkan sesuatu gitu. Jadi walaupun pandemi ini tetap semangat, stay safe dimanapun, dengerin anjuran pemerintah, dan paling penting adalah dengerin terus Mengapa Kita Tanam Jamin Cinta dan request lagu Mengapa Kita di seluruh radio